Seluruh keturunan Dharma Wijaya harus menanggung atas apa yang terjadi pada istri dan anakku. Kali ini aku dan Cahyo kembali tersadar di hadapan patung seorang perempuan yang menggendong jasad bayi tanpa kepala. Aku dan Cahyo menelan ludah mengetahui apa penyebab dendam kesumat seorang bernama Kiluang ini. Apa yang ia tunjukkan itu adalah benar? Tanyaku pada Dirga. Mana saya tahu, Mas. Aku masih umur 15 tahun. Itu beratus-ratus tahun yang lalu sebelum aku lahir. Balas Dirga dengan polosnya. Mendengar jawaban Dirga, sekali lagi sebuah parang yang melayang mengarah ke lehernya. Ia pun menghindar, namun dari jauh ada sosok patung berwujud manusia kurus berjalan ke arahnya. Aku yakin patung itu bukanlah makhluk biasa. Dirga gak salah, ia bahkan belum lahir di masa itu. Aku mencoba membela Dirga. Angin pun berhembus dari arah Kiluang seolah menandai kekesalannya. Begitu juga dengan Gumindar. Ia juga tidak bersalah, tapi tetap mati, teriak Kiluang. Di gelapnya hutan itu tiba-tiba dari dalam tanah muncul patung berbentuk tangan, kepala yang merangkak ke atas permukaan. Mereka berjalan, merangkak, melata menuju ke arah kami. Cahyo berusaha menghindari mereka dan menghancurkan patung itu dengan kekuatannya. Namun yang terjadi sangat mencengangkan. Bagian patung yang pecah itu menunjukkan keberadaan wajah manusia yang sudah menjadi tengkorak di dalamnya. Mengerikan, patung ini adalah tubuh manusia, ucapku saat itu. Kami pun bekerja sama menghadapi patung-patung itu. Tapi salah satu patung utuh berwujud manusia kurus dengan rambut yang panjang benar-benar tidak goyah dengan serangan kami bertiga. Kalian akan menjadi salah satu dari mereka. Terdengar suara Kiluang menggema di hutan ini. Bersamaan dengan itu asap hitam yang berasal dari patung Nyi Sasma dan Gumindar itu kembali muncul. Kini asap itu mengelilingi kami. Ada yang aneh. Saat asap itu mencapai kami, tiba-tiba kami mulai sulit menggerakkan tubuh kami. Asap itu memiliki kekuatan misterius yang membuat kami tidak bisa bergerak. Cahyo yang menyadari ini akan menjadi masalah besar segera menggunakan kekuatan Wanasura untuk mengangkat kami berdua untuk menjauh. Kami pergi kembali melintasi hutan-hutan yang berisikan kepala yang menggantung. Namun dari jauh asap itu semakin meluas seolah bersiap untuk menelan hutan ini. Cepat, ke sini! Tiba-tiba terdengar kemunculan seseorang dari sebuah rentakan udara. Ia membopong seorang anak perempuan seperti yang diceritakan Dirga tadi. Mas Jagat? Aku cukup tenang melihat kedatangannya. Mas Jagat pun segera membaca keadaan dan membaca sebuah ajian hingga muncul sekumpulan kabut putih di dekatnya. Kita keluar, cepat masuk ke kabut ini, perintah Mas Jagat. Kami segera berlari sekuat tenaga. Asap hitam itu semakin pekat melahap hutan ini dan mulai mencapai kami. Tidak sempat, Mas. Pergi duluan. Selamatkan perempuan itu, teriak Dirga. Sial, rupanya sejak awal kita memang dijebak untuk ini, keluh Mas Jagat. Benar ucapan Dirga. Asap itu sudah menghadang kami. Cahyo pun terlihat kebingungan mencari arah yang bisa membawa kami menuju gerbang yang dibuat oleh Mas Jagat. Sepertinya tidak ada pilihan lain. Setelah aba-abaku, kalian segera lari ke kabut itu, perintahku pada mereka semua. Aku pun membacakan sebuah ajian layaknya sebuah puisi yang mengalun. Kini pusaran angin mendekatiku dan mengusir niat jahat dari semua benda yang mendekat ke arah kami. Ajian Gambuh Rumekso. Dengan ini asap yang mendekat ke arah kami pun tertahan. Ayo, sekarang! Jalur menuju Mas Jagat pun terbuka. Dirga dan Cahyo segera melesat ke sana. Namun sebelum sampai, Cahyo menghentikan langkahnya. Danan, ayo! Teriak Cahyo. Duluan, habis ini aku nyusul. Balasku yang setengah mati menahan asap hitam itu dengan angin yang kubuat. Cahyo menyadari niatku. Ia bersiap mendekat menjemputku. Gak bisa, ucap Cahyo. Jangan goblok. Kalau kamu ikut tertahan, gak ada lagi yang bisa diperbuat. Balasku pada Cahyo. Cahyo pun berhenti. Ia pun terlihat sedikit ragu. Gak bisa. Kamu pasti mati kalau terkena asap itu, ucap Cahyo yang bingung dengan mata yang berkaca-kaca. Aku tersenyum tipis berusaha meyakinkannya. Kata siapa? Seorang bernama Danan Jaya Sambara tidak akan selemah itu, balasku pada Cahyo. Kini Cahyo mendapati keris raga sukma berada di genggaman tanganku. Dengan ini semoga ia yakin kalau aku masih punya rencana agar selamat. Aku pasti kembali. Aku pasti nolongin kamu, ucap Cahyo yang akhirnya pergi percaya denganku.
Pastikan Dirga, Jagat dan anak perempuan itu selamat ya, balasku pada Cahyo. Cahyo kemudian mengangguk dan segera melompat dengan kekuatan Wanasura menuju Dirga dan Jagat. Dan benar saja, tepat setelah ajianku selesai, asap hitam itu melesat dengan cepat menutupi hutan ini dan membuat aku tak mampu untuk bergerak. Aku sudah membaca amalan pelindung untuk melindungi diri. Namun setiap nafas yang kuhisap tetap merubah diriku perlahan menjadi sebuah patung. Hanya satu harapanku yang masih tersisa, kekuatan keris Raga Sukma. Dengan ini setidaknya aku masih bisa menyelamatkan Sukmaku. Dari sini cerita berubah sudut pandang menjadi sudut pandang Cahyo. Sekali lagi, dari sini sudut pandang cerita berubah menjadi sudut pandang Cahyo. Ajian yang digunakan Jagat berhasil membawa kami keluar dari alam yang sangat mengerikan itu. Danan. Aku tahu kalau tak ada waktu untuk gelisah mengkhawatirkan Danan. Tapi aku juga tahu berada di alam itu tanpa mampu berbuat apapun pasti sangat menyiksa. Setidaknya dari sorot mata Danan aku yakin itu bukan sorot mata orang yang berniat menyerah dan mati. Dia pasti punya rencana lain. Aku, Dirga dan Mas Jagat dan seorang perempuan yang dibawa oleh Mas Jagat menyusuri wahana rumah hantu itu dan kembali keluar. Para petugas penjaga dan beberapa pengunjung yang masih menunggu semenjak pagi kaget melihat kedatangan kami. Selamat, perempuan itu selamat. Kakek yang dianggap gila tadi terlihat senyum mengetahui kedatangan kami. Bukannya tadi kalian berdua? Siapa mereka? Dan temanmu kemana? Tanya petugas kepadaku. Omongan kakek ini benar, tempat ini berbahaya, sebaiknya ditutup dulu. Balasku pada petugas. Aku tak ingin menjelaskan mengenai Danan kepada mereka. Mas Jagat sudah memastikan gerbang itu tak akan terbuka lagi di wahana rumah hantu ini. Tapi untuk jaga-jaga sebaiknya tak ada lagi pengunjung yang masuk. Berarti tugasku selesai. Tiba-tiba kakek itu meninggalkan tempat dan menjauh dari arah kerumunan. Seketika gelagatnya tak lagi seperti kakek tua yang aneh. Ia berjalan begitu saja dan pergi meninggalkan tempat ini. Aku sedikit menaruh curiga, namun sepertinya ia bukan orang yang jahat. Akhirnya kami memilih untuk segera meninggalkan tempat itu dan kembali ke tempat Abah untuk membicarakan semuanya. Astagfirullah, Mas Danan terjebak di alam persembunyian Kiluang. Abah terlihat panik mendengar ceritaku. Dirga, tolong air panas lagi. Terdengar suara emak yang tengah repot merawat perempuan yang diselamatkan oleh Mas Jagat tadi. Kericuhan terjadi sesaat setelah kami datang. Saat mendengar cerita dariku, Abah memasuki kamarnya dan mencari sesuatu. Aku menunggu sembari menenangkan diri dengan segelas kopi yang dibuatkan oleh Mas Jagat. Dan ketika keadaan mulai kondusif, Abah mengajak kami untuk berkumpul. Sepertinya harus Abah sampaikan sekarang. Abah juga takut terjadi sesuatu dengan Pak Le, ucap Abah. Benar juga, seharusnya Pak Le sudah berada di sini. Keterlambatannya bisa jadi juga merupakan sesuatu yang berhubungan dengan masalah ini. Terah Dharma Wijaya bukan terah yang istimewa. Leluhur kami sudah terpecah dan menyebar ke seluruh penjuru negeri. Abah mengeluarkan sebuah buku yang bertuliskan begitu banyak nama. Dirga sepertinya tidak heran melihat buku itu. Sepertinya ia juga sudah pernah melihatnya. Beberapa dari keturunan Dharma Wijaya juga banyak yang sudah mengganti namanya dan tak lagi menggunakan nama leluhurnya. Hanya beberapa dari kami yang mencoba menjaga warisan mereka untuk menghadapi hal seperti ini, tambah Abah. Aku mulai mengerti yang ingin dijelaskan oleh Abah. Keturunan Dharma Wijaya hampir sudah tidak terdeteksi secara kasat mata secara keseluruhan. Namun entah bagaimana caranya Kiluang mengenali keturunan Dharma Wijaya ini. Kalau seandainya Kiluang bisa mengenali keturunan terah Dharma Wijaya, berarti bisa sampai ratusan orang yang akan diincar, Bah? Tanyaku. Ribuan, Mas Cahyo, balas Abah. Aku dan Mas Jagat saling berpandangan. Apakah ucapan Abah itu adalah benar? Leluhur kami dulunya bangsawan, namun sebagian besar keturunannya memilih untuk berbaur dengan rakyat dan melepas kebangsawanannya. Alhasil terah Dharma Wijaya pun menyebar ke berbagai wilayah. Jelas, Dirga. Kalau begitu seharusnya kita bisa menerka kemana Kiluang akan mengincarkan, Bah? Tanya Dirga. Abah pun mengangguk dan mengeluarkan beberapa buah benda berwujud perhiasan kuning dan bekas senjata kerajaan. Ini adalah peninggalan leluhur kita. Kalau mengikuti jenis senjata dan ukirannya, seharusnya benda ini berasal dari salah satu keraton di Jawa Tengah. Disitulah letak kerajaan Dharma Wijaya dulunya pernah ada. Jelas Abah. Maksudnya Kiluang mungkin akan menyerang ke sana?
Tanya Mas Jagat. Abah pun mengangguk. Ia menunjukkan sebuah kota yang tak kusangka memiliki peninggalan dari keraton yang sudah menghilang. Kalau ada keturunan Dharma Wijaya yang masih banyak dan menyimpan pusaka, hanya disinilah tempatnya. Jelas Abah. Itu adalah kota di Jawa Tengah yang hampir berbatasan dengan Jawa Barat. Mungkin butuh waktu setengah hari perjalanan untuk bisa mengejar ke tempat itu. Setelah perempuan itu tersadar, kita segera berangkat ke sana, ucap Abah. Aku pun mengangguk setuju, tapi tidak dengan Mas Jagat yang sedari tadi memperhatikan di depan rumah. Enggak, kita harus segera pergi dari sini, ucap Jagat dengan wajah yang khawatir. Ada yang aneh. Aku merasakan kekuatan aneh dari luar di posisi yang terlihat oleh Mas Jagat. Aku pun menatap keluar untuk memastikan. Seorang perempuan, patung, bukan, itu seorang perempuan. Entah mengapa mataku tak bisa membedakan sesuatu yang harusnya terlihat dengan jelas. Yang pasti itu adalah sosok sinden. Ia mengenakan selendang dengan warna merah darah dengan kebaya merah tua. Ia menatap rumah Abah sembari tersenyum seolah menanti kami. Sinden? Jangan-jangan itu sosok patung sinden yang sempat diceritakan Pak Le, ucapku pada Jagat. Jika benar maka ini berbahaya. Sebelumnya Pak Le bercerita patung itu belum mampu bergerak. Ia memanfaatkan seseorang untuk mencarikan tumbal untuknya, ucap Jagat. Jagat pun terus mengawasi sosok itu. Makhluk itu enggan menerobos ke dalam rumah seolah rumah ini sudah dilindungi oleh sesuatu. Tapi dari senyumannya aku mengira ini tak akan bertahan lama. Kita pergi sekarang. Mak dan perempuan tadi biar di depan sama Mas Jagat, pintaku pada Abah. Abah kemudian menghela nafas. Ia tidak menyangka akan mendapat serangan secepat ini. Berarti perburuan sudah dimulai ya? Keluh Abah. Perburuan? Benar, mungkin itu adalah ucapan yang tepat saat ini. Kiluang menggunakan patung-patungnya untuk memburu terah Dharma Wijaya dan keturunannya. Abah, kita harus ke kota itu secepatnya, Bah. Bahaya kalau mereka diserang lebih dulu, ucap Dirga. Abah mengangguk setuju. Ia pun segera menghampiri emak dan menjelaskan kondisi yang terjadi. Tanpa menunggu waktu yang lama, kami pun sudah bersiap untuk meninggalkan rumah Abah. Mas Jagat sudah bersiap dengan mobil bak terbuka miliknya. Emak dan perempuan tadi duduk di sebelah Mas Jagat di dalam mobil. Kalian naik dulu, perintahku sembari mengawasi sosok sinden yang terus memantau kami dari kejauhan. Tapi bukannya naik, Abah malah menghampiriku dan menepuk pundakku. Sebuah kujang. Abah mengeluarkan sebuah kujang dengan ukiran aksara di bilahnya. Ia meletakkan kujang itu di dahinya sembari membacakan sesuatu. Saat itu senyum di wajah sinden itu pun menghilang. Berilah kekuatan untuk menutup jalan bagi mereka yang berniat jahat. Sekilas aku melihat kilatan cahaya dari kujang itu dan Abah kembali menarungkan kujangnya. Aneh, sosok sinden itu kini tidak terlihat lagi di dekat kami. Ayo, kita berangkat, perintah Abah. Aku mengangguk dan membantu Abah menaiki bak terbuka dari mobil milik Mas Jagat. Abah, tadi itu ilmu apa? Kenapa sinden itu tiba-tiba menghilang? Tanyaku yang penasaran dengan apa yang dilakukan oleh Abah tadi. Abah pun mengerti rasa penasaranku dan mengeluarkan kujang itu lagi. Ini adalah pusaka yang kutemukan di salah satu bukit di dekat desa. Kekuatannya bisa mengalihkan sosok yang memiliki niat jahat. Kujang Bumi Kalangkang, cerita Abah. Kenapa namanya aneh, Bah? Tanya Dirga. Kujang ini gak mau diberitahu namanya, balas Abah. Aku sedikit menggaruk kepala mendengar perbincangan Abah dan Dirga. Tapi aku bisa mengambil kesimpulan bahwa itu adalah pusaka yang ditemukan oleh Abah sendiri. Dan salah satu kemampuannya adalah mengalihkan sosok yang ingin mencelakai. Dia di sini. Tiba-tiba perempuan yang diselamatkan oleh Mas Jagat tadi setengah tersadar dan menggumam. Jagat sedikit menoleh ke arahnya mencari tahu apa maksud ucapan perempuan itu. Dia yang ingin membunuh kita. Dia sudah di sini, ucapnya ketakutan. Teh, tenang Teh, kita aman di sini. Teteh gak sendirian. Emak mencoba menghibur perempuan itu. Dari kaca belakang, Jagat menatap ke arahku memberikan isyarat. Sepertinya akan ada sesuatu yang sangat berbahaya. Dan ucapan itu terbukti tepat saat Mas Jagat menginjak remnya secara mendadak. Aku pun berdiri dan menatap ke arah depan. Sinden tadi yang menanti kami di dekat rumah kini tengah berada menghadang mobil kami. Kini aku melihatnya dengan jelas saat diterangi cahaya lampu mobil Mas Jagat.
Sinden itu berwajah putih dengan sekitar matanya yang menghitam. Ia tersenyum dengan memamerkan darah yang ada di dalam mulutnya. "Mas Cahyo, di sana!" Dirga menepuk pundakku dan menunjukkan sesuatu yang melayang beberapa meter dari belakang mobil. Makhluk itu melayang-layang bebas mengincar kami sambil tertawa. Itu adalah sosok yang sama dengan yang menghadang kami di depan. Sosok sang sinden. Aku memperhatikannya lagi dan sosok mereka memang sama persis. Entah mereka memang ada dua atau itu adalah ilmu dari makhluk itu. Suara tembang berbahasa Jawa kuno tiba-tiba terdengar di sekitaran kami. Suaranya begitu menyeramkan dengan nada yang naik turun yang membuat pusing mendengarnya. Sosok makhluk yang melayang itu pun menari mengikuti alunan tembang. Ia mengitari kami sembari melayang-layang mengincar kami. Tidak indah, gerakannya sangat tidak indah. Gerakannya begitu sangat menyeramkan seolah hampir mematahkan tubuhnya sendiri. Walau begitu makhluk itu melakukannya sembari tertawa. Tiba-tiba Dirga tertunduk dan memuntahkan darah dari mulutnya. "Dirga?" Abah panik melihat anaknya yang hampir kehilangan kesadaran. Tapi tidak hanya Dirga. Suara tembang sinden itu membuat kepalaku perlahan merasakan perasaan yang sangat mengerikan seolah ingin meledak. Sepertinya hal yang sama juga dirasakan oleh Abah, Mas Jagat, dan Dirga. Sial! Wanasura yang merasakan keanehan ini meraung sekuat-kuatnya hingga suara tembang itu tergantikan dengan raungan suara Wanasura. Saat itu kesadaranku pun pulih sesaat. Aku menggunakan kesempatan itu untuk melompat ke depan mobil Mas Jagat dan menggunakan kekuatan Wanasura untuk menyerang sosok sinden yang menghadang kami. "Minggir setan cempreng!" teriakku pada sosok itu. Aku pun menghantamkan pukulanku sekuat tenaga, namun pukulanku hanya menghantam aspal dan membuatnya sedikit retak. Lalu, kemana sinden itu? Aku melihat keadaan ke sekitar. Rupanya sinden itu melayang secepat mungkin saat pukulanku hendak mendarat di tubuhnya. "Jagat, jalan!" perintah Abah yang kembali mengeluarkan kujangnya. Aku mengikuti isyarat Abah dan kembali menaiki mobil. Jagat menginjak gas secepatnya dan berjalan melintasi sinden yang menghadang kami tadi. "Kalian semua tidak bisa pergi. Kalian semua harus dibunuh di sini." Suara sinden itu terdengar sumbang di telinga kami. Namun sebelum tembang sinden itu kembali terdengar, Abah membaca lagi ajiannya dengan kujang yang diangkat sejajar dengan dahinya. Dan sekali lagi, aku merasakan ada cahaya sesaat bersinar di dekat kami. Rasanya seperti melihat kilatan sesaat. Dan sekali lagi kedua sinden yang melayang itu tak lagi terlihat di hadapan kami. "Abah, itu ajian yang tadi, Bah. Hebat!" balasku pada Abah sementara Jagat masih terus secepat mungkin meninggalkan jalur bukit yang kami lalui. "Itu hanya ajian untuk mengalihkan perhatian mereka. Setiap orang yang memiliki niat jahat akan dialihkan. Kita tidak dapat melihat mereka, begitu juga sebaliknya. Tapi melihat tingginya ilmu makhluk itu, sepertinya ajian ini tidak akan bertahan lama," jelas Abah. Rasa ngeri memang masih kami rasakan di perjalanan ini. Jalur bukit yang meliuk-liuk dengan hutan-hutan di sekitar kami membuat kami semakin waspada. Sesekali kami merasakan kehadiran sosok gaib dari balik hutan yang mengincar kami. Tapi dengan pagar gaib yang kubuat dengan alunan doa dari Abah sepanjang perjalanan kami bisa selamat dari gangguan itu. Dirga berusaha memulihkan dirinya dari luka yang ia dapat tadi. Walaupun ilmunya mulai meningkat, tapi tubuhnya yang masih anak-anak masih sangat rentan bila mendapatkan serangan gaib. Hanya beberapa jam saja kami bisa tenang dari serangan-serangan. Saat melewati sepertiga malam, kami pun memasuki jalan yang sudah dipenuhi dengan kabut. Di sini aku merasakan dengan jelas ada yang mengikuti kami di balik kabut. Dan benar saja, saat aku menoleh ke sisi-sisi kabut, terlihat bayangan sinden itu melayang mengejar kami dari sisi kanan dan kiri mobil dengan sangat cepat. Bayangan itu terus mengejar mobil kami, sementara Mas Jagat saat ini tak mampu menyetir dengan kecepatan penuh karena terhalang oleh kabut yang sangat pekat. Perjalanan kami masih panjang. Sekali lagi mobil kami terhenti dengan patung sinden yang menghadang Mas Jagat tepat di hadapan mobilnya. Suara tawa cekikikan yang membuat bulu kuduku berdiri menyambut kami dari balik kabut. Jelas suara itu berasal dari sosok sinden yang melayang-layang. Mas Jagat pun keluar dari mobil. Aku dan Abah bersiap menghadapi sosok yang akan muncul dari balik kabut. Tapi sekilas aku merasa ada yang aneh dari Mas Jagat. "Mas, menjauh, jangan gegabah," ucapku mencoba memberikan peringatan kepada Mas Jagat yang ingin mendekati patung itu. Namun Mas Jagat tidak peduli. Ia terus mendekat ke arah patung itu selangkah dengan selangkah. Ada rasa keraguan, tapi sepertinya rasa penasaran atau rasa yang lain ia rasakan lebih memaksanya untuk mendekat.
"Cahyo, patung itu cantik," ucap Mas Jagat dengan wajah yang datar. Malam semakin menunjukkan pesonanya dengan sinar rembulan yang menyinari sosok patung sinden yang menghadang jalan kami. Mas Jagat yang sedari tadi sudah waspada dengan apa yang akan menghadang kami, kini malah terkesima dengan sosok patung yang pakaiannya terkesibak menunjukkan keindahan tubuhnya. "Mas Jagat, jangan terpengaruh." Aku berusaha memperingatkan Mas Jagat agar tak termakan oleh pengaruh mengerikan dari patung sinden itu. "Mas, mendekatlah ke sini." Terdengar suara perempuan yang menggema dari patung itu. Saat itu aku memastikan Mas Jagat benar sedang dalam pengaruh sihir patung sinden itu. "Dirga, susul Jagat, biar Abah sama Mas Cahyo yang menahan roh sinden ini," perintah Abah. Dirga mengerti dan kami pun segera turun dari mobil mengambil posisi. "Mas Jagat, sadar Mas," teriak Dirga sembari berlari dan mengeluarkan kerisnya. Namun Mas Jagat tetap saja masih dalam pengaruh patung itu. Dirga sadar akan sumber masalahnya. Ia pun berusaha menggunakan kekuatan keris Dasa Sukma untuk melayangkannya ke patung itu. Tapi keris itu malah terjatuh. Ia mencoba menyatukan keris itu dengan sukmanya dan mencoba menggandakannya. Namun ternyata gagal. "Keris Dasa Sukma?" Dirga pun bingung, sementara itu Mas Jagat masih terus melangkah mendekat ke patung itu. "Kata Danan, kekuatan pusaka Dharma Wijaya nggak bisa digunakan menghadapi patung-patung itu, Dirga," ucapku mengingat cerita Danan. "Terus ini gimana?" Dirga pun terlihat bingung. Di tengah kebingungan Dirga, suara tembang kembali muncul mendekat bersamaan dengan dua roh sinden yang mendekat ke arah kami. "Abah bisa menahan kutukan tembang itu, tapi apa Mas Cahyo bisa menghadapi mereka?" tanya Abah. "Selama nggak ada yang mengganggu, seharusnya bukan perkara sulit, tapi kuncinya tetap di patung itu," balasku sembari menoleh ke arah Dirga. Abah kembali mengeluarkan pusaka berwujud kujang miliknya. Ia mengangkat di dahi dan membentuk sebuah gerakan tangan. Ia mencoba mengikuti alur kekuatan kujang itu sebelum akhirnya menyatu dengan ajian yang ia bacakan. Setelah gerakan itu, kutukan tembang itu masih terdengar, namun suaranya tak lagi menyakitkan dan mengaburkan pikiranku. "Sekarang Mas Cahyo," ucap Abah. Aku pun menurut. Dengan kekuatan Wanasura, aku bisa melompat lebih tinggi dan berusaha menarik selendang sinden itu dan menjatuhkannya ke tanah. Sekarang aku bisa menjangkaunya dan mendaratkan pukulanku. Namun sayangnya mereka lincah dan membuat aku beberapa kali memukul angin. Aku tidak menyerah. Sembari mendaratkan pukulan, aku membacakan ayat-ayat suci yang sekiranya mampu mengikat sosok itu agar semakin melemah. Di satu sisi Dirga masih kesulitan menahan Mas Jagat. Beberapa kali Dirga berteriak memukulnya hingga menyeretnya, namun Mas Jagat tidak berhenti. "Patungnya Dirga, patungnya!" teriakku pada Dirga. "Tapi kerisku, kekuatan kerisku nggak bisa digunakan," keluh Dirga. "Sejak kapan kamu bergantung kepada pusaka?" teriak Abah. Sontak Dirga tercekat. Ucapan Abah seolah mengingatkannya sesuatu. "Danan pernah bilang, kalau ia nggak berdaya tanpa keris Raga Sukma, maka berarti memang belum pantas menggunakan keris itu," ucapku pada Dirga. Dirga yang tersadar akan kesalahannya segera berpaling dari Jagat dan berlari ke arah patung yang berdiri di tengah jalan itu. "Kamu tidak harus menghancurkannya, yang penting Mas Jagat bisa tersadar," tambah Abah. "Iya Mas, Dirga sudah mengerti," balasnya dengan raut wajah yang kini sudah berubah. Ia pun mendekat ke sosok patung yang memang terlihat cantik itu. Bukan karena ukirannya, namun karena sesuatu yang ditanam di tubuh patung itu. "Tunggu sebentar Abah," ucap Dirga yang melewati patung itu dan mengambil posisi di belakangnya. Dirga mengeluarkan sesuatu dari tasnya, namun bukan keris, tapi sebuah tasbih yang dengan segera ia bacakan doa sambil meletakkan tangannya di kepala patung itu. Kemudian Abah terlihat tersenyum, terlebih ada sebuah emas kecil yang terjatuh dari bagian tubuh patung itu. "Itu susuk?" tanyaku. Abah pun mengangguk. Rupanya ada ratusan susuk yang tertanam di tubuh patung itu yang bisa saja memikat manusia untuk berbuat yang tidak wajar. Melihat apa yang dilakukan oleh Dirga, aku pun memutuskan untuk berkonsentrasi menghadapi kedua roh sinden itu. "Jangan kau sentuh tubuhku," teriak roh sinden itu yang menyadari perbuatan Dirga. Ia bersiap melayang ke arah Dirga, namun sekali lagi aku melompat meraihnya dan membantingnya kembali ke tanah. "Urusan kita di sini," balasku pada roh sinden itu.
Serangan kalian tak bisa melukai kami, gertak sinden itu. Aku hanya perlu menahan kalian, balasku pada roh sinden itu. Bersamaan dengan itu, sudah beberapa butir benda seperti butiran emas dan berlian terjatuh dari tubuh patung itu. Perlahan aku melihat Mas Jagat mulai terhenti sejenak. Ia seperti mulai mendapati kesadarannya. "Jagat, sadar Jagat!" teriak emak dari dalam mobil. Saat itu Jagat benar-benar terhenti dan tertunduk. Ia menoleh ke arah emak yang berada di dalam mobil dan membaca situasi. "Sialan!" teriak Jagat dengan kesal. Ia melihat Dirga sedang meruqyah patung itu dan kami yang sedang melawan roh sinden itu. "Dirga, lanjutkan sampai susuk patung itu habis," perintah Mas Jagat sembari ia berlari ke arah kami. "Mas Jagat, mending Mas bantu Dirga," ucapku pada Mas Jagat. "Udah, tenang, aku punya rencana," balasnya. Aku masih belum mengerti, tapi Mas Jagat ikut bertarung denganku seolah menanti sesuatu. Sama sepertiku, serangan-serangan Mas Jagat sulit untuk mengenai roh sinden itu. "Bawa mereka mendekat, Mas," pinta Mas Jagat. Aku belum mengerti, tapi sesuai perintahnya aku menarik salah satu arwah sinden itu dan kembali mencoba menyerangnya. Namun seperti sebelumnya, seranganku sulit untuk mendarat. Tapi tidak dengan Mas Jagat. Saat makhluk itu menghindar dari seranganku, ia sudah menunggu di belakang dan menarik sosok makhluk itu ke dalam sebuah kabut yang sepertinya merupakan ilmunya. Mereka berdua pun menghilang ke dalam kabut, namun dari belakangku tiba-tiba Mas Jagat muncul dari kabut lain. "Satu lagi," ucap Mas Jagat. Kini aku mulai mengerti. Bila tak dapat mengalahkannya, mungkin kami hanya perlu menjauhkannya. "Kamu bawa kemana, Mas?" tanyaku. "Aku ajak kencan sebentar," balasnya dengan santai. Melihat kejadian itu, salah satu roh sinden yang tersisa mencoba melarikan diri. Namun ada keraguan dari dirinya. Ia masih melihat Dirga meruqyah tubuh patungnya. "Tadi godain, sekarang mau diajak kencan kenapa kabur?" ucapku yang tiba-tiba melompat dan muncul di belakang roh sinden itu. "Kalian, manusia sialan!" teriak roh sinden itu. Aku pun kembali menariknya ke bawah dan sudah ada kabut putih yang disiapkan oleh Mas Jagat. Ia pun menerima tubuh roh sinden itu dan membawanya ke dalam kabut itu. Seperti sebelumnya, Jagat kembali dengan cepat dari sisi lain. "Aman, Mas?" tanyaku. Jagat hanya menggeleng. "Hanya sementara, dalam hitungan menit mereka pasti bisa kembali keluar." Kami bertiga menyusul Dirga dan sudah banyak benda yang berserakan di bawah patung itu. Aku mengambil salah satu susuk emas yang jatuh dan memeriksanya. Ada aliran kekuatan hitam dari susuk itu yang masih terikat dengan patung itu. "Enggak, ini enggak bisa. Walaupun kita bersihkan semua, benda ini akan kembali masuk ke dalam tubuh patung itu," ucapku pada mereka. Kami bertiga saling bertatapan dan memutuskan untuk menghentikan Dirga. "Cukup Dirga, kita pergi sekarang sebelum patung ini pulih lagi dan roh sinden itu menemukan jalan kembali," perintah Mas Jagat. Dirga pun menutup doanya dan kembali memasukkan tasbihnya. Terlihat wajahnya penuh keringat yang menunjukkan kerasnya usahanya. Baru beberapa melangkah, kami pun melihat butiran susuk itu mulai bergerak perlahan satu persatu menuju patung itu kembali. "Cepat, pergi!" teriak Mas Jagat. Kami pun segera mengambil posisi kami masing-masing di dalam mobil dan melanjutkan perjalanan melewati patung yang sebentar lagi akan berhadapan dengan kami lagi. "Apa patung itu benar-benar gak bisa dihancurkan?" tanyaku pada Abah dan Dirga. Abah menggeleng masih sambil menenangkan anaknya itu. "Kiluang, begitu ia bisa dikalahkan, semua patung itu hanya akan menjadi patung biasa," balas Abah. "Seandainya bisa dihancurkan, kekuatan Kiluang akan menyusun dan menyatukan patung batu itu lagi," tambah Dirga. Aku pun mengerti, mungkin itu yang menyebabkan aku tak bisa menghancurkan patung pendekar yang berada di desa Gandurejo. Beruntung saat itu aku terselamatkan dengan prasasti bertuah yang ada di dalam hutan. Sedari tadi aku mencoba menghubungi Pak Le, tapi entah mengapa sama sekali tak ada jawaban darinya. Kali ini aku benar-benar khawatir akan apa yang terjadi pada Pak Le. Semoga saja tidak terjadi hal buruk dengannya.